Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sekali lagi Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Sore hari ini kita semua ada karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita yang masih memberikan kesempatan bagi kita untuk kembali kita bersama-sama ada di rumah Tuhan ini. Biarlah saat ini segenap hati kita mau bawa di hadapan Tuhan. Kita mau mempersembahkan yang terbaik, pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Amin. Sore hari ini juga saya tak lupa mengucapkan selamat datang kepada Bapak Pendeta Nomensen ya. Terima kasih sudah hadir bergabung dengan kami, bahkan nanti sebentar akan memberikan kami taburan firman Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Sore hari ini kami membawa segenap kehidupan kami untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Kami membawa pujian kami membawa persembahan kami ya Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Engkau. Karena Engkaulah Tuhan Allah yang layak kami tinggikan. Engkau Allah yang layak kami muliakan. Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Engkau di atas segala-galanya Tuhan. Kami percaya Tuhan hidup kami ini semua karena anugerah Tuhan. Biarlah pada sore hari ini ya Bapa kami berdatang dengan mempersembahkan apa yang ada di hati kami ini menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Engkau bertahta di dalam setiap pujian kami Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami sehingga kami boleh rasakan hadirat Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur, kami akan mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Mulia sembah Raja mulia.
akan mulia. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk senap umatnya, dipuji ditinggikan, dipuji ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah, muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja, dipuji ditinggikan, dipuji. Mari seluruh jemaat Tuhan, saya jemput bangkit berdiri semua. Kita pujikan pujian ini dengan segenap hati kita. Haleluya. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia, Raja
Yesus. Terima kasih ya Allahku. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Ini sembah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami sore hari ini. Terima kasih ya Bapa, terpujilah namamu Bapa. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami, Raja di atas segala raja. Engkaulah Juru Selamat kami, yang sudah menyelamatkan kehidupan kami. Engkau yang sudah mati, Engkau yang sudah bangkit pada hari ketiga. Dan oleh-Mu Tuhan, hidup kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak Dia hidup. Angkat tanganmu. Terima kasih Yesus. Ada hari esok. Katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Kami tidak gentar Tuhan. Ku tak gentar. Yesus hidup, kita memiliki hari esok. Hari yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Katakan anak-anak. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan.
melingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Mu Tuhan, kami tidak takut Tuhan. Sebab Engkau Allah yang memberikan hidup yang penuh pengharapan. Sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kasih Allah melingkupi saya, Amin. melingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Haleluya. Berikan kemuliaan. Amin. Segala pujian sorak-sorai hanya bagi Dia, Allah yang sudah menyelamatkan hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Kita tidak bisa hidup tanpa kasih-Nya. Di luar kasih Tuhan kita pasti binasa. Cinta Tuhan begitu besar, kasih Tuhan begitu besar, dan kasih-Nya yang besar sudah dinyatakan di dalam kehidupan kita lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Siapakah diri kita ini sehingga beroleh kasih yang begitu besar? Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dunia ini tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih Tuhan. Dia Allah yang sangat-sangat mengasihi kita. Apapun menjadi keadaan kita, siapa diri kita, Dia tidak pernah menolak kita ketika kita datang kepada Tuhan. Dia selalu menerima kita apa adanya. Mungkin orang lain menolak kita, masyarakat menolak kita, tetapi Tuhan tidak pernah menolak kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kau baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu
Saudaraku, saya jemput bagi bersemua. Katakan sungguh tiada lagi. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi, Kami kagum Tuhan terhadap Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Terima kasih Yesus buat cinta-Mu yang besar. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar Tuhan. Terima kasih Yesus. kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya pujian pengagungan yang kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajarkan kami bersyukur Tuhan buat cinta-Mu Tuhan. kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini
Bu Novi berdoa. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Seperti lagu pujian ini Tuhan, setiap hati kami kagum akan Engkau. Terima kasih. Karena tidak ada pribadi yang seperti Engkau Tuhan, yang sungguh-sungguh tulus dalam mengasihi kami. Engkau yang tidak pernah mempersalahkan hidup kami ketika kami masih berdosa. Tetapi Engkau yang setia menanti dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang setia menolong dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami berterima kasih buat kasih-Mu. Ajari kami untuk kami terus belajar dari kasih itu Bapa. Untuk kami bisa mengasihi Engkau dengan tulus. Untuk kami bisa mengasihi sesama kami dengan tulus. Karena kami percaya kasih-Mu yang akan mengubahkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah lewat setiap pujian yang kami naikkan. Ini Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kami. Ini tanda terima kasih kami di hadapan Tuhan. Atas segala kasih setiamu, kemurahan, kebaikan, pertolongan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Untuk kami bersama-sama memuliakan nama-Mu. Karena kami percaya Engkau hadir di sini. Engkau hadir dalam setiap hati kami. Engkau melawati setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan kembali Tuhan untuk kami mendengarkan firman-Mu. Ini setiap hati kami Tuhan. Kami mau serahkan kepada Engkau. Ini telinga-telinga kami Tuhan. Kami mau buka semuanya buat Engkau. Karena kami tahu firman-Mu itulah Tuhan. Pelita bagi kaki kami. Untuk terus menuntun langkah hidup kami ke depan Tuhan. Untuk kami terus diperbarui. Untuk kami ditata lagi Tuhan. Lebih baik lagi hidup ini Tuhan. Semuanya kembali bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Urapi hamba-Mu. Urapi setiap kami Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Engkau yang berkarya dalam setiap hati kami. Engkau sendiri yang membuat kami bisa mengerti Tuhan. Apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya firman itu Tuhan yang akan mengajari kami. Firman yang akan menuntun hidup kami. Firman yang akan mengingatkan kami Tuhan. Sehingga Tuhan kami percaya hidup kami akan jauh lebih baik, akan jauh lebih berbahagia, bersuka cita. Karena Engkau hidup dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sambut kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Sekali lagi, haleluya. Puji nama Tuhan pada sore bahkan petang hari ini. Kita berada kembali di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saya pribadi sangat-sangat bersyukur karena bisa hadir kembali dan ada di tempat ini karena kemurahan Tuhan. Kami keluar dari pelayanan. Kami harus menempuh perjalanan 15 jam. Dan itu pun kami harus memakai kendaraan sepeda motor. Namun Tuhan begitu baik sehingga kami masih ada dan berdiri di depan Bapak Ibu Saudara-saudara. Semua karena pertolongan kebaikan Tuhan. Amin. Mungkin ada yang lupa atau orang baru di tempat ini. Mungkin masih ingat wajah, mungkin ada yang sedikit hilang, giginya udah mulai habis dan lain-lain sebagainya. Tapi puji Tuhan kami masih sehat walafiat. Melayani di Kalimantan Barat adalah tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami untuk kami melayani Tuhan di sana. Ya, Bapak Ibu, kami diperhadapkan dengan berbagai-bagai hal yang terjadi. Namun kami percaya masih ada Tuhan di pihak kita. Kita tadi menyanyi pujian sebab Dia hidup pada hari esok. Dia hidup untuk memberi kehidupan bagi kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Sekali lagi kami bersyukur kepada Tuhan, bahkan terima kasih buat waktu yang diberikan kepada kami oleh Bapak dan Ibu Gembala yang mana sudah mempercayakan kami untuk kami belajar menyampaikan firman Allah kepada Bapak Ibu. Tentunya mungkin
beberapa menit, beberapa jam ke depan, setengah jam bisa jadi 1 jam bisa jadi 2 jam. Tapi tidak mengapa, pada sore dan malam hari ini kita mau belajar lebih banyak. Judul yang diberikan kepada kami adalah mengenai bagaimana kita mengalami kemenangan, ya. Tentunya banyak hal yang kita perhatikan di sini, di mana kita mau belajar sebagai pemenang. Tentunya banyak hal yang perlu kita lewati, kita lakukan, ya. Sehingga pada akhirnya kemenangan itu kita akan capainya dan kemudian kita akan mengalami kemerdekaan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdiri semua, kita akan belajar dari kitab Efesus atau surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 6. Tentu ayat ini merupakan ayat yang mungkin sudah kita baca, kita pelajari di rumah atau mungkin di mana kita dengar atau di siraman rohani. Namun pada pagi hari ini izinkanlah kami, pada sore hari ini, malam hari ini izinkanlah kami untuk kami menyampaikannya kepada saudara. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10, kita membaca hingga ayatnya yang ke-13 aja, ya. Perlengkapan rohani, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah. Pemerintah melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara, tentunya ini merupakan sebuah tema bagi kita karena bulan-bulan ini tentunya kita akan merayakan kemenangan bangsa kita. Ada pernak-pernik, ada bendera merah putih yang menghiasi ruangan ini, tentunya mengingatkan kita tentang mereka yang berjuang. Katakan amin. Ya, karena kita meyakini bahwa sebuah kemenangan yang terjadi, tentu di sana ada peperangan melawan satu dengan yang lain. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu bahwa seperti apakah ukuran kemenangan bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan sebagai orang yang percaya, di mana kita hidup di era yang serba modern. Sekali klik semua keluar, sekali pencet semua keluar dan lain-lain sebagainya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ukuran yang Tuhan berikan kepada kita tentu berbeda dengan standar atau ukuran yang dunia terapkan dalam pribadinya. Untuk memenangkan sebuah pertempuran peperangan, pasti ada orang yang memiliki senjata-senjata yang ampuh, senjata pemungkas, mungkin seperti itu. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudara, itu akan pada akhirnya membuat orang itu menang dan mengalami kemerdekaan. Pada sore dan malam hari ini kita memulai dengan kenapa Tuhan Yesus dalam jemaat atau firman Allah pada jemaat di Efesus, di sana ditulis bahwa dulu waktu bangsa Israel melakukan aksinya untuk berperang, dan Tuhan berkata, kamu akan diam dan aku akan ganti berperang menggantikan engkau. Tetapi nanti kemudian di Efesus ini, Tuhan mau mengajar jemaat ini terlibat langsung di dalam pertempuran, tetapi pertempuran yang tidak dilihat. Katakan amin. Pertempuran yang tidak kelihatan oleh mata jasmani kita.
Tentunya kalau kami bersaksi banyak, saya lagi ditunggu di Kalimantan karena Ibu Gembala atau istri saya Yeti berkata, "Pak, ini ada orang yang kerasukan, 7 orang. Lalu saya bilang, "Kenapa kamu tidak mau ke situ?" "Tidak mau," bahasa sana bilang ngaikoh. Saya pakai bahasa supaya bisa masuk sedikit, ngaikoh. "Tidak mau," katanya. "Kenapa?" "Takut." Nah, tentunya peperangan yang akan kita hadapi, musuhnya itu tidak kelihatan. Kalau sekarang Israel sebelum bertempur, dia sudah melacak musuhnya, sedang mempersiapkan senjata, dia udah membombardir. Ya. Tetapi musuh yang satu ini tidak kelihatan dan perlu adanya pengawasan ketat dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kemenangan yang diraih oleh bangsa kita, mereka hanya memakai bambu runcing dan lain-lain sebagainya untuk mempertahankan Indonesia agar Indonesia tidak jatuh pada penjajahan-penjajahan selanjutnya. Perlu diketahui bahwa kehidupan rohani kita, sekali lagi Paulus mengajak jemaat di Efesus agar terlibat langsung dalam pertempuran-pertempuran di mana musuh itu tidak kasat mata. Ya, kami di sana selalu diperhadapkan dengan musuh yang tidak kasat mata, tetapi manifestasinya kami tahu. Bahkan kalau mau diceritakan ini 2-3 jam tidak selesai, karena hari kemarin saya ada di Wates dan ada kumpulan hamba-hamba Tuhan. Saya berkata bahwa kita sebagai hamba Tuhan, kita harus memiliki cara pelayanan yang radikal. Kalau kami di Kalimantan, kalau pelayanannya loyo-loyo, kita bisa ditendang sama setan. Bersyukur di sini tidak ada orang Dayak ya. Kalau orang Dayak di sana itu kalau jalan hantu dia tahu. Tetapi jalan Tuhan dia tidak tahu. Dari mana dia tahu ada jalan hantu di situ? Nah, musuh ini kan tidak kelihatan. Jalannya setan dia tahu, jalan Tuhan dia tidak tahu. Saya menemplak mereka dengan cara seperti itu. Nah, sehingga pada sore dan malam hari ini kita mau belajar bahwa perlu adanya senjata yang akan kita pergunakan. Ada beberapa senjata yang dipakai untuk menahan atau bertahan. Ada senjata-senjata yang dipakai untuk melawan. Ada sebuah kisah yang menarik di dalam 1 Samuel. Tentunya di sana mengajarkan kita tentang bagaimana lawan yang dihadapi oleh Daud adalah Goliat, yang kalau saudara mempelajari di sana, Anda melihat sebuah pertempuran yang mungkin secara akal manusia, sekali lagi standar dari yang dipakai oleh orang dunia, seperti Goliat dan tentaranya, mereka berkata bahwa Goliat ini adalah orang yang sudah lama berperang. Sehingga musuh yang dihadapi yaitu bangsa Israel, di sana kalau saudara belajar di sana bahwa Allah mengizinkan itu terjadi agar kita belajar bahwa sesungguhnya ukuran untuk kita mencapai kemenangan dalam kehidupan kita adalah mungkin doa kita yang mungkin sangat kecil. Seperti Raja Daud memakai batu yang kecil. Secara ukuran manusia, standar manusia, dia tidak bisa mengalahkan Goliat yang tinggi besar. Amin. Tetapi masalah ini Tuhan yang turun langsung agar dia terlibat langsung dalam melakukan pertempuran itu. Katakan amin. Kalau kami di pelayanan, kalau kami tidak berhati-hati, biasanya kalau itu dia bermanifestasi. Satu kali dalam sebuah pertemuan, ada 2 anak-anak cewek yang kerasukan.
Kami diperhadapkan waktu kami masuk, satunya di luar, satunya di kamar. Begitu dengar lagu ada kuasa dalam darahnya, langsung dia cus. Dia seperti hantu, dia lari. Saya bilang tangkap dia. Begitu ada di depan kami doakan dia dalam nama Yesus, selesai sampai hari ini. Tetapi yang dihadapi oleh Raja Daud, atau Daud waktu itu belum menjadi raja, dia masih penggembala domba. Dia adalah anak ingusan menurut pandangan Goliat. Dia adalah seorang anak yang kemerah-merahan. Sedangkan Goliat ini memiliki pakaian perlengkapan, ada senjata seperti pesat tenun, memiliki persenjataan yang lengkap, ada kasut, ada baju siram, ada ketopong dan lain-lain sebagainya. Apakah Daud mundur pada waktu dia melihat fenomena itu atau keadaan itu? Dia maju tanpa diperintah oleh siapapun. Dia digerakkan oleh sebuah kekuatan karena Goliat menghina bangsa Israel dengan Allahnya. Nah, kalau kita lihat seperti ini, tentunya saya mau katakan kepada Bapak Ibu bahwa hari-hari ini banyak orang menghina nama Tuhan kita. Katakan amin. Dan itu benar. Perlu adanya doa di antara kita. Kita tidak boleh membuat demo berjilid-jilid dan lain-lain sebagainya. Kita hanya duduk di bawah kaki Tuhan, kita berdoa, Tuhan akan melawat mereka satu persatu. Kami mengalami di pelayanan, ya, ada video yang saya sudah kirim ke Bapak Joko, mungkin udah lihat atau belum. Itu menakutkan waktu kami melakukan baptisan air, ada malaikat perlindungan kemuliaan awan putih menutupi tempat kami baptisan air. Secara kami manusia kami tidak mampu, ya, menghadapi penyembahan berhala yang mungkin setiap hari itu terjadi di sana. Kami berkata kepada jemaat, bahkan ada satu waktu di mana saya berkata kepada jemaat, jam 9 kita masuk ibadah, jam 2 baru pulang. Karena setiap hari melihat manifestasi dari kuasa kegelapan. Coba untuk meruntuhkan iman kami. Kami adalah hamba Tuhan yang ke-9 tempat itu. Banyak orang yang lari karena mereka tidak mampu menahan kekuatan kuasa kegelapan. Katakan amin. Mari kita mau belajar seperti Daud, di mana Daud tidak memerlukan pakaian prajurit. Katakan amin. Apa yang terjadi ketika dipakaikan pakaian prajurit? Dia seperti orang yang teler mabuk. Dia seperti orang yang tidak berdaya. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu pada sore dan malam hari ini, jikalau standar dunia yang Anda pakai untuk meraih kemenangan dalam hidupmu, Anda akan sempoyongan. Anda tidak akan tahu kemana akan Anda melangkah untuk mencapai kemenangan itu. Tetapi mari pada malam dan sore hari ini, mari kita memakai ukuran yang diukurkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin kesetiaan kita kepada Tuhan, mungkin doa-doa kita kepada Tuhan, yang mungkin selama ini kita tertidur dan kita tidak bangun. Mari kita menghidupkan itu kembali. Kami hidup di sana dengan doa. Kalau kami mau khotbah, maaf Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau saya kuat, kalau kami di sana itu berapa speaker yang sudah hancur. Karena kami harus kuat menghadapi situasi dan kondisi yang bahkan Bapak Ibu Saudara tahu nama desa kami itu Padung Kumang. Mungkin istri saya udah nyampaikan atau belum, saya tidak tahu. Padung itu namanya tempat, dan Kumang ini adalah hantu atau setan. Jadi kalau digabungkan itu tempatnya Kumang atau tempatnya setan. Merinding. Haleluya. Tetapi tidak membuat kami gentar menghadapi itu.
Ada tempat-tempat penyembahan berhala yang dipatok untuk menjaga kampung. Ujung dengan ujung dibuatkan itu, nanti saya pulang, nanti saya foto, saya kirim di Pak Joko, nanti dikasih tahu kepada Bapak Ibu. Bisa bila perlu dikeluarkan di sini, coba lihat seperti apa penyembahan berhala di sana. Itu dipatok di pinggir jalan, antara ujung kampung di ujung kampung. Tapi saya tidak pakai standar itu, malam-malam saya cabut dan saya buang. Sekali lagi belajar dari Goliat adalah di mana sekali lagi belajar dari Raja Daud, di mana kalau kita memakai sebuah pertanyaan, di manakah letak kunci kemenangan Daud atas Goliat? Bukan atas kemampuan dia, bukan atas kehebatan atau kecanggihan Daud berperang. Dia hanya memakai senjata yang sederhana, di mana senjata yang sederhana itulah dia melibatkan Tuhan di dalam batu yang kecil. Dia hanya memakai tongkat, dia hanya memakai umban di tangan dan batu kecil, 5 buah batu kecil yang diambil dari di dasar sungai. Oleh penafsir berkata bahwa itu adalah 5 luka daripada Yesus yang terjadi di atas kayu salib. Dan kemenangan yang kita miliki adalah jikalau kita memakai standar kemenangan yang Tuhan sudah buat di atas kayu salib, sehingga kita disebut sebagai orang bukan cuma pemenang tetapi lebih dari pemenang. Bagaimana Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Mungkin dalam suatu situasi yang genting pada masa Covid, ya mungkin kita selalu berharap sama Tuhan, oke lah kalau ada yang udah lewat, selamat jalan, Tuhan memberkati. Iya kan? Tapi bagi kita yang masih hidup, bagaimana cara kita mau menanggulangi pertempuran-pertempuran yang ada di depan kita? Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara, Daud tidak memakai senjata perang yang hebat-hebat. Ini bagian pertama, bagaimana cara kita melihat bagaimana peperangan atau sebuah peperangan itu terjadi. Pada akhirnya di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 47 berkata begini, kita buka sebentar. Ini saya pinjam Alkitab Sapa di meja, saya hanya pinjam. Kalau saya punya saya tanda semua. 1 Samuel pasal 17 ayatnya yang ke-47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan apa Bapak Ibu? Dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu di dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan muka ke tanah. Bapak Ibu saudara-saudara, kemenangan ada di pihak Daud, bukan kemenangan di pihak orang yang memiliki senjata yang lengkap. Senjata lengkap apapun mungkin, ya kita hanya mungkin melongok, kita hanya melihat pembelaan daripada Tuhan. Amin. Bagian yang kedua adalah ketika seseorang mengalami peperangan, maka orang itu akan menemui kemenangan. Mari kita membuka dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-4. Satu Yohanes pasal 4 ayat yang ke-4, demikian firman Tuhan.
mungkin saya salah menulisnya. Oh iya benar. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal dunia, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Roh yang ada di dalam dunia ini itu kecil daripada roh yang ada dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya kita mau menghadapi situasi yang genting pada hari-hari ini? Kita harus memiliki roh. Di dalam Efesus tadi, di bagian bawah di sana, berdoalah dalam segala sesuatu dan pergunakanlah itu. Mungkin Bapak Ibu masih ingat awal-awal mula kami masuk di tempat ini, saya pernah menyampaikan kebenaran firman Allah bahwa kita memiliki kemenangan itu, dan kemenangan itu ada di tangan kita, dan pemicunya ada di tangan kita untuk mencapai kemenangan. 20 tahun yang lalu. Karena kalau kita percaya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, pemicu segala sesuatu itu ada di tangan kita. Mau berhasil, mau menang, mengalami kemenangan, pemicunya ada di depan kita, di tangan kita. Dan kita terus mengarahkan kepada tempat di mana perlu kita perhadapkan. Itulah sebabnya sekali lagi bagian yang kedua, mari kita belajar bagaimana cara Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Ada roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Amin. Jangan engkau melihat besarnya Goliat itu. Dia yang bertempur menyertai kita. Seorang nabi di perjanjian lama pada waktu Israel dikepung. Lalu Gehasi berkata bahwa Tuhan, begitu banyak musuh di depan, kiri, kanan, muka dan belakang. Tetapi Nabi itu berkata bahwa coba engkau lihat, Tuhan membuka matanya dan dia melihat bahwa ternyata pasukan yang mengelilingi mereka adalah pasukan yang terhebat. Akhirnya kemenangan itu jatuh kepada bangsa Israel. Bagian yang ketiga, saya tidak lama-lama, Galatia pasal 5 ayatnya yang pertama. Mari kita membaca dalam Galatia pasal 5 ayatnya yang pertama. Demikian firman Allah, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Mengenai kemenangan yang kita miliki dan kemerdekaan yang kita miliki, Bapak Ibu Saudara-saudara, semua dikerjakan oleh Tuhan di atas kayu salib. Amin. Sehingga segala kutuk penyakit itu sudah ditaklukkan di bawah kakinya. Sehingga kita dengan bebas, nanti ayat berikutnya, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Teguran keras bagi jemaat di Galatia agar jangan sampai melihat kemerdekaan itu, lidahnya agak mulai ini, melihat kemerdekaan itu memakai standar sunat atau standar duniawi. Katakan amin. Agar hidup rohani jemaat di Galatia ini jangan terpaku terus pada peraturan-peraturan Taurat. Karena Taurat tidak bisa menyelamatkan, yang hanya menyelamatkan adalah kasih karunia. Sekali lagi aku katakan kepada
kepada tiap orang yang wajib menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan segala hukum Taurat. Jemaat di Galatia diingatkan agar jangan sampai terus berada di situ. Tapi engkau harus keluar dari hukum Taurat. Engkau harus masuk di dalam kasih karunia, Roma pasal 5. Di sana dicatat bahwa engkau harus berada di kasih karunia, karena kasih karunia itu yang akan memberikan kemenangan, kemerdekaan kepada kita. Roma pasal 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Pada waktu kita dibenarkan, diberikan kemenangan, diberikan kemerdekaan, kita berdamai dengan Tuhan. Ini adalah berkat-berkat rohani yang Tuhan tinggalkan bagi kita gereja Tuhan yang hidup hari ini. Ayat-ayat selanjutnya berkata bahwa oleh karena Dia kita beroleh jalan masuk, ya, oleh iman kepada kasih karunia ini. Dan kemudian ketika kita berada dalam kasih karunia, kita berdiri dan kita bermegang dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Satu berkat rohani yang sungguh luar biasa yang akan diberikan kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mungkin di bagian lain ayat Alkitab berkata bahwa ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Dia langsung memberikan segala sesuatu itu bagi kita. Semuanya itu ikut menyertai kita. Matius pasal 6 ayat 33. Itu di sana dicatat bahwa kita manakala mendahulukan kebenaran Allah, maka yang tetek bengek di belakang itu sudah terus berjalan berserta dengan kita, dan kita tinggal menerima semua karena anugerah. Amin. Kita mengalami kemerdekaan bagi kita dalam kemerdekaan rohani kita. Itu semua karena anugerah dikerjakan oleh Allah yang hidup, dikerjakan oleh Allah yang hebat. Kalau saudara belajar sedikit tentang Mazmur pasal 91, ada satu nama Allah dipakai di sana adalah Maha Tinggi. Di sana menjelaskan bahwa Dia adalah Allah yang Maha Tinggi. Ketika Dia datang ke dalam dunia, Dia mengatasi segala sesuatu yang kita gumuli dalam hidup kita. Amin. Dia adalah Allah yang Maha Tinggi. Dia bukan melihat kepada kita yang salah berdosa, tetapi Dia datang di dalam dunia. Dia membawa sebuah nama, yaitu Dia ada di tempat yang Maha Tinggi. Agar apa, Bapak Ibu Saudara-saudara? Agar kita dirangkulnya kembali, agar kita dibawa kembali untuk kita terus mengalami kemenangan dan kemenangan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, pengalaman pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, orang bisa lari. Hamba betulnya saya ketemu kami tidak mampu di Kalimantan. Tapi beginilah kami harus berbicara. Bagian terakhir, mari kita belajar sekali lagi di 2 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 maksudnya, ayat yang terakhir untuk menutup kebenaran firman Allah. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyang, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mari kita berdiri teguh dan tidak goyah, karena kita sudah diberikan kemenangan, kita sudah diberikan kemerdekaan itu.
Kalau kita sudah diberikan kemenangan dan kemerdekaan, kita berani berkata, di manakah maut itu? Di manakah sengat itu? Itu tidak berlaku lagi atas kehidupan kita. Karena Yesus berkata bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup. Kalau toh pada akhirnya kita mengalami kematian, Bapak Ibu yakin bahwa kita akan mengalami kebangkitan. Itulah sebabnya mari pada malam hari ini, sore dan malam hari ini, kita mau belajar bahwa Tuhan memberikan kita berkat-berkat yang berlimpah agar kita menikmatinya. Berkat-berkat yang melimpah adalah kemenangan yang diberikan kepada kita. Coba bayangkan, Anda hitung dari Anda sejak percaya kepada Yesus, berapa kali Tuhan memberikan kemenangan kepada saudara? Berapa kali Tuhan pernah meloloskan kita dari maut? Katakan amin. Berapa kali Tuhan pernah kita mungkin terlibat dalam sebuah kasus yang besar, tapi pada akhirnya Tuhan meloloskan kita dan kita berada di pihak kemenangan. Sekali lagi bagian terakhir, karena Tuhanlah yang menjanjikan itu kepada kita semua. Ketika Dia datang, Dia sudah memberikannya itu kepada kita. Hanya tinggal kita menunggu bagaimana cara Tuhan melakukannya itu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, melewati sebuah perjuangan atau perjalanan hidup sungguh sangat berat. Tidak gampang seperti apa kata orang. Tapi oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, kita bisa hidup dan kita bisa bergerak sampai hari ini. Tentunya kita yang masih berjuang dan hidup di bumi, mari kita mengutamakan Tuhan atas segala-galanya. Dia yang memberikan kemenangan. Dan kalau Dia sudah memberikan kemenangan kepada kita, yang kita lihat masalah itu bukan kita lihat masalahnya, tapi kita melihat apa yang akan Tuhan berikan kepada kita di balik masalah itu. Apa yang terjadi bangsa Israel ketika mengalami kemenangan yang besar ini? Mereka bangkit dan mereka bersorak. Katakan amin. Mereka bangkit dan bersorak dan mereka mengejar musuh. Haleluya. Mazmur 91 berkata bahwa ada satu ayat di situ. Biar berapa jatuh di sisi kanan, sisi kiri dan kanan, aku hanya menonton saja. Amin. Karena Tuhanlah yang mengerjakan itu semua dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mungkin waktu selanjutnya kami diberikan kepada Ibu Kepala atau mungkin kepada pemimpin puji-pujian untuk mengarahkan kita untuk kita masuk dalam pertemuan yang kudus. Sekali lagi kami menyerahkan ini kepada Ibu Kepala. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Amin. Saya ingin kita menyanyi sebuah nyanyian. Sebab senjata perang kami bukannya dari dunia, tetapi kuasa, yaitu kuasa. Kita nyanyikan nyanyian ini ya. Kita berdiri semua. Senjata perang kami bukannya dunia, tetapi oleh kuasa Roh Suci. Dia kuasa merobohkan tembok kota. Ya, Dia berkuasa, ya, Dia
senjata perang kita bukannya dunia, tetapi oleh kuasa Roh Suci. Dia kuasa merobohkan tembok kota, ya Dia berkuasa, ya Dia berkuasa. Dia kuasa merobohkan tembok kota, hanya oleh kuasa Roh Suci. Kita akan masuk dalam perjamuan suci. Semua buka anggurnya, rotinya, dan kita dengarkan firman Allah. Kita pegang roti dengan tangan kanan sedikit di atas kepala. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini sebagai peringatan atas pengorbanan Yesus di kayu salib bagi kita. Kita bersyukur atas pengorbanannya. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita buka anggurnya. Pegang dengan tangan kanan, dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggurnya sebagai peringatan atas darah Yesus yang menyucikan dan memulihkan hidup kita. Kita bersyukur atas pengorbanannya. Mari kita minum.
doa doa untuk dalam persembahan saudara Intiong. Kita nyanyikan nyanyian darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya Jesus, como está? Dios, periksa ama. Ini mengusang, masih yang kena, Dios ka. Sembah dia, sembah Jesus, sembah Jesus. Dalam sangat kuasa ya Tuhan, luskina. Mendosa my life itu dekat akan maka hati kami ya Jesus, maka hati kami oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biar kami tidak suam-suam di hadapan Kau. Haleluya, 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 Jesus. Sembah Yesus, Kau maju ketiasa. Aku tak bisa berbuat apa-apa ya Tuhan. Aku tak kuat ya Jesus. Hanya Roh-Mu memperkuatkan hati dan kekuatan kami ya Tuhan. Sungguh oleh darah-Mu kami ditebus dosa kami ya Jesus. Sembah Jesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tinamon ka. Oh, naskal. Ampuni, ampuni. Biar kami tidak layak hadapan-Mu ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni. Ampuni kami ya Jesus. Tunjukkan kami jalan-Mu yang benar. Tunjukkan hati kami oleh Roh-Mu ya Tuhan. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, 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 God.
Kami mau menurut akan roh-Mu ya Tuhan. Ampuni kami ya Yesus. Biarlah firman-Mu menjadi kebenaran hidup kami ya Tuhan. Pujilah kami ya Tuhan. Terpujilah kuasa-Mu ya Tuhan. Hanya kami pandang Engkau ya Tuhan. Hanya kami akan punya hati takut akan Engkau ya Tuhan. Kami takut akan Engkau ya Tuhan. Hanya roh-Mu yang selalu membimbing kami ya Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan, yang telah disampaikan oleh Bapak Vincent ya Tuhan. Biarlah pelayanan mereka ya Tuhan, Kau pakai lebih hari lebih heran ya Tuhan. Hanya seturut dengan jalan-Mu ya Tuhan. Bentar lagi kami akan memberikan persembahan kami ya Tuhan, yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Kau tidak melihat besar kecilnya ya Tuhan, tapi Engkau melihat ketulusan hati kami ya Tuhan. Kau melihat pelayanan anak-anak-Mu semua ini ya Tuhan. Itu semua karena kasih dan karunia-Mu ya Tuhan. Kau memberikan kesempatan pada sore hari ini ya Tuhan, kesempatan yang begitu indah bagi kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni perbuatan kami ya Tuhan. Kami percaya dan kami serahkan semua di dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Nomensen yang sudah menaburkan benih-benih kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, sudah dikuatkan, kita semua diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dialah standar kita, bukan dunia, tetapi yaitu standar Allah. Bersama Yesus kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Akan bersama Yesus kita lebih daripada benar. Amin. Sebentar kita akan memberikan khotbah persembahan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat pujian, Dialah segalanya. Besar kecil
dan mengecap merasakan kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih buat persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya jemput saudara bangkit berdiri semua. Nanti Ibu Gembala maju ke depan untuk doa ibadah ini. Mari sama-sama. Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah beribadah kepadamu ya Allah dengan hati kami yang sungguh-sungguh. Tuhan, Engkau mengerti keadaan kami tiap-tiap pribadi. Engkau yang mengetahui masalah dan persoalan kami. Engkau yang sanggup membela kami, Engkau yang sanggup memberkati usaha dan pekerjaan umat-umat-Mu semua, memberkati setiap umat-Mu yang Engkau cintai. Terima kasih Allah yang baik. Sebentar Tuhan, kami akan kembali pulang ke rumah masing-masing dengan membawa berkat dan rahmat dari Allah, dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Semua kita berkata, amin. Tuhan berkati.